Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Romanurido dari kelas 3A6. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Untuk materi yang pertama itu mengenai opportunity cost, atau dengan kata lain biaya peluang atau biaya kesempatan. Apa sih itu opportunity cost? Ya, mari kita bahas. Opportunity cost atau yang disebut biaya peluang tadi itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan, tetapi berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang atau biaya kesempatan itu muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Lalu ini ada contohnya. Contohnya itu ketika seorang manajer sebuah perusahaan hendak meningkatkan jumlah produksinya, maka ia harus memutuskan apakah perlu ia memperluas pabriknya atau memperkerjakan karyawan shift ketiga. Manfaat dari perluasan pabrik itu sendiri adalah perusahaan akan memiliki kapasitas ekstra serta kemampuan untuk memperkerjakan karyawan shift ketiga di masa depan. Sementara itu, keuntungan dari memperkerjakan shift ketiga adalah perusahaan dapat menghemat biaya untuk bangunan baru atau sewa gedung. Lalu, seperti yang Anda lihat, kedua alternatif tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Namun, tentu saja seorang manajemen harus memilih salah satu dari kedua alternatif itu. Setelah melalui banyak perdebatan, maka seorang manajemen memutuskan untuk menghemat biaya dan memperkerjakan karyawan shift ketiga. Biaya alternatif manajemen yang memperkerjakan shift ketiga adalah ketidakmampuan untuk meningkatkan kapasitas, atau hal ini berpotensi menyebabkan kehilangan proyek di masa depan karena perusahaan tidak dapat memproduksi tepat waktu. Maka dapat kita ambil dari kesimpulannya bahwa opportunity cost merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tidak menikmati manfaat terkait dengan pilihan alternatif. Lalu, untuk materi selanjutnya itu mengenai inflasi. Apa sih itu inflasi? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu apa sih? Ya, saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi itu sendiri. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau berkelanjutan. Faktor-faktor penyebab inflasi itu sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu konsumsi masyarakat yang meningkat, lalu berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Jadi itu berdampaknya itu terus meningkat. Lalu sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi dalam pendistribusian barangnya itu kemungkinan terhambat atau terjadi kendala di lapangan. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Lalu dari faktor-faktor penyebab itu pasti ada cara untuk mengatasi. Nah, cara untuk mengatasi inflasi tersebut itu eh, perlu dipahami atau perlu digarisbawahi. Ketika akan mengatasi sebuah inflasi itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Seperti satu, kebijakan moneter yang meliputi kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu untuk kebijakan kedua yang bisa diterapkan itu kebijakan fiskal. Itu yang meliputi juga ada beberapa opsi, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah,
menaikkan tarif pajak, lalu juga ada kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya itu untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi. Itu juga mencakup beberapa aspek atau beberapa opsi. Itu antara lain meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, dan juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Ya, mungkin sedikit penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.